Salam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya coba mau menyampaikan yaitu dalam bahasan Allah. Allah dalam kitab suci orang beriman atau orang Kristen berdasarkan dalil kitab suci Alkitab. Alkitab yang saya maksud adalah kitab suci orang beriman yang di dalamnya ada kitab hukum Taurat, kitab para nabi, kitab Injil kerajaan Allah atau yang disebut juga Injil kerajaan sorga atau yang disebut juga Injil Kristus. Dalam kitab ini ada ditulis namanya kata Allah. Kata Allah itu dalam bahasa Ibraninya adalah YHWH atau yang dibaca Yahweh atau yang lain disebut Elohim. Tapi saya kesempatan ini membahas kata Allah dalam atau tulisan Allah dalam kitab suci Alkitab. Siapakah Allah dalam Alkitab yang dimaksud? Kita akan coba lihat berdasarkan dalil Alkitab. Siapa itu Allah dan apakah Allah dalam kitab suci Alkitab itu sama dengan Allah dalam kitab-kitab yang lain? Kita bukan sedang membandingkan, tapi saya sedang coba menjabarkan Allah dalam Alkitab. Yang pertama, Allah itu Esa. Itu terlihat dalam Markus 12 ayat 29. Saudara boleh lihat dalam Android saudara, kitab Android saudara, kitab digital saudara, kitab buku saudara. Di sana dikatakan Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sangat jelas dalam iman Kristen bahwa Tuhan itu Esa adanya, bukan dua, bukan tiga, bukan juga lebih dari itu. Jelas sekali dalam bacaan bahwa Tuhan itu Esa. Esa artinya satu, Esa artinya tunggal, Esa artinya monoteis, Esa artinya satu-satunya, Esa artinya tiada duanya, tiada tandingannya, dan tiada bandingannya. Itulah Esa. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwa Allah orang Kristen itu ada dua, ada tiga, ya. Yang benar adalah satu. Jikalau ada yang mengatakan dua atau tiga atau lebih, Allah orang Israel, Allah orang Kristen ada dua, tiga atau lebih, maka hal itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tidak ada kitab suci yang mengatakan hal itu, alias hoax. Ada juga mengatakan itu adalah ketidakbenaran, itu adalah sesat, itu adalah tuduhan dan fitnah-fitnah palsu yang dialamatkan kepada orang Kristen bahwa Allah orang Kristen itu ada dua, tiga atau lebih. Yang benar adalah Allah itu Esa. Selanjutnya, Allah dalam Alkitab kita akan lihat dalam Yohanes 4 ayat 24, yaitu yang poin yang kedua, Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 mencatat Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini dijelaskan oleh Yesus sendiri bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh, dan itu adalah pernyataan Yesus sendiri, yang mana Yesus itu adalah yang berasal dari Allah itu sendiri, dan yang keluar dari Allah itu sendiri, yang datang dari Allah itu sendiri, dan dia diutus ke dunia ini oleh kehendak Allah itu sendiri. Dalam hal ini, bahwa Allah itu adalah roh adalah tepat dan benar, patut untuk diterima. Alasan saya
Kenapa patut dan diterima? Karena Yesus itu adalah, kita akan coba lihat, dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan Allah, selalu bersama-sama dengan Allah. Yang kedua adalah Yesus itu ada dalam pangkuan Bapa. Yesus itu ada duduk berdampingan di sebelah kanan Allah Bapa, dan juga Yesus itu berdiri di sebelah kanan Bapa. Kita akan coba lihat dalil-dalil mengenai hal itu. Yang pertama, Yesus di pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Selanjutnya, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Hal ini ditulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Selanjutnya, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Matius 26 ayat 64, di sana dikatakan, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yang selanjutnya, Yesus bersama-sama dengan Bapa. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi sangat jelas bahwa Allah itu adalah roh, karena yang menyatakannya adalah yang selalu bersama-sama dengan Allah, dilihat oleh Allah. Kita akan lihat hal yang ketiga. Roh yang dimaksud oleh Yesus di sana adalah Roh Suci, Roh kebenaran, penolong, penghibur, penuntun. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang kuutus dari yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi dengan aku. Saya tidak membahas ayat ini, saya hanya mau katakan bahwa roh yang dimaksud oleh Yesus adalah Roh Kudus, Roh Suci, Roh kebenaran, dan roh itu menolong, roh itu menghibur, dan roh itu menuntun. Jadi Allah itu adalah roh. Yang selanjutnya kita akan coba lihat bahwa Allah itu dipanggil Bapa oleh Yesus. Allah itu dipanggil Tuhan pencipta langit dan bumi, alias Tuhan langit dan bumi. Ini dapat dilihat dalam Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Allah itu dipanggil Bapa, dan hal dipanggilnya Bapa jauh sebelum Yesus memanggil Bapa. Allah itu sudah dipanggil Bapa oleh bangsa Israel, dan Allah sendiri yang sudah menyatakan dirinya untuk dipanggil Bapa oleh bangsa Israel pada zaman yaitu Efraim. Kita akan coba lihat dalam nats Alkitabnya, Yeremia 31 ayat 9. Saya ulangi, Yeremia 31 ayat 9. Di sana dituliskan, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, dan Efraim adalah anak sulungku. Saya ulangi, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Sangat jelas bagi kita bahwa Allah itu telah dipanggil Bapa, dan Allah berkenan
menyebut dirinya Bapa bagi Israel, dan setiap orang yang memanggil Bapa kepada Allah itu akan disebut sebagai anak di hadapannya. Sehingga Allah dalam iman Kristen, dalam iman orang beriman adalah Allah itu dipanggil Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, hal ini sudah jelas. Hubungan Bapa dan anak itu ada. Allah sendiri yang menyebut dirinya Allah sendiri yang menyebut dirinya dipanggil sebagai Bapa, dan Efraim disebut sebagai anak kesulungan. Itulah sebabnya Allah yang dalam Alkitab itu disebut Bapa. Selanjutnya, Allah itu punya kerajaan dan Allah itu tinggal di sorga. Kita akan coba lihat Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Allah dalam Alkitab itu adalah Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki tempat tinggal, Allah yang memiliki alamat yang jelas, yaitu alamat kerajaannya, alamat tempat tinggalnya adalah yang disebut sorga. Jangan katakan dan jangan tanya di mana itu sorga, karena saya pun tidak tahu di mana itu sorga. Yang tahu sorga adalah Yesus sendiri. Yang tahu jalan ke sorga hanya Yesus sendiri, karena dialah yang berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di ayat yang ke Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 di sana dikatakan bahwa percayalah kepada Bapa, percaya jugalah kepadaku, bahwa aku pergi ke rumah Bapa adalah untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila rumah itu telah selesai dibangun, maka aku akan datang menjemput kamu dan membawa kamu ke rumah Bapakku. Jadi yang tahu jalan ke sorga, yang tahu tempat di mana sorga itu hanyalah Yesus Kristus. Tapi saya tidak berbicara tentang hal itu. Saya mau katakan bahwa Allah itu tinggalnya di sorga, Allah itu punya kerajaan, dan kerajaannya itu ada yang disebut di sorga. Nah, sampai di situ saja dulu, kan saya mau menyampaikan hal-hal yang sederhana saja, tidak lebih daripada itu. Yang selanjutnya, Allah dalam iman Kristen adalah Allah yang punya gambar, rupa, wujud, dan wujudnya, gambarnya, rupanya adalah seperti manusia. Kenapa saya katakan seperti manusia? Karena Alkitab sendiri yang mencatat bahwa Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sangat-sangat masuk akal jikalau Allah itu mempunyai wujud gambar seperti manusia. Dia tidak akan mengambil rupa seperti makhluk yang lain, katakanlah makhluk gaib, katakanlah makhluk binatang, katakanlah makhluk yang lain, mungkin tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang lain. Tetapi Allah mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Saya tidak katakan sederajat dengan manusia, tetapi di sana dikatakan, kita akan coba lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sangat jelas, Allah yang disembah oleh orang Kristen di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang punya wujud seperti manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar membahas hal ini, karena saya hanya mau berbicara tentang Allah dalam Alkitab dituliskan, dijabarkan seperti apa yang sudah saya sampaikan sampai kepada poin yang kelima. Selanjutnya,
Poin yang keenam, gambar Allah, rupa Allah, wujud Allah yang seperti manusia itu adalah wujud nyatanya Yesus Kristus. Hal itu dapat kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 9. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Dalam hal ini sangat-sangat jelas kita melihat bahwasanya wujud Allah itu adalah dalam diri Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem. Saya tidak terlalu jauh membahas itu. Saya mau katakan Allah dalam Alkitab itu punya gambar, punya rupa, punya wujud, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebab Yesus katakan Allah itu adalah roh, berarti bisa dilihat suatu kali waktu. Bukan berarti bahwa ada orang yang sudah pernah melihat Allah, kecuali hanya Yesus yang sudah melihat Allah. Nah, selanjutnya poin yang ketujuh, Allah itu punya anak, dan anaknya disebut anak sulung, anak yang dikasihinya, dan anak tunggal baginya. Kita akan coba lihat Yeremia 31 ayat 9. "Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku." Jauh sebelum Yesus disebut anak Allah, jauh sebelum Yesus menyebut Allah itu adalah Bapa, ternyata di zaman para nabi, dalam perjanjian lama, bahwasanya Allah itu telah menjadi Bapa bagi orang beriman, bagi orang Israel. Dan Efraim ditunjuk dan dijadikan anak sulungnya. Allah dan anak dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan biologis, tetapi berbicara tentang keintiman, berbicara tentang kedekatan, berbicara tentang hubungan yang tidak terpisahkan antara bapa dan anak. Selanjutnya, saya tidak terlalu panjang membahas hal ini karena saya coba menyampaikan hal-hal yang sederhana saja. Ya. Selanjutnya, tentang yaitu Allah itu punya anak, disebut anak sulung. Dalam Yeremia 31 ayat 9, Efraim disebut anak sulung bagi Allah. Dan selanjutnya kita akan coba lihat Matius 3 ayat 17. "Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Allah, dan Allah sendirilah yang telah mengucapkannya, dan hal ini didengar oleh Yohanes Pembaptis, dan suara itu terdengar dari surga, bukan dari sampingnya orang-orang banyak, bukan orang-orang banyak yang berkata bahwa Yesus bahwa inilah anakku yang kukasihi, tapi suara dari surga terdengar oleh Yohanes bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang selanjutnya Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan 18. "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah." Jadi sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah, dan Yesus Kristus adalah anak yang dikasihinya. Dan sangat jelas di sana dikatakan, siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, ia telah berada di bawah hukuman, karena tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Dalam hal ini saya hanya mau mengatakan perihal Allah dalam Kristen, Allah dalam kitab suci Kristen. Nah, silakan saudara bandingkan, kalian bandingkan, atau Anda bandingkan
Allah yang lain. Jadi Allah dalam Kristen, Allah yang esa, tidak beranak tapi dia punya anak, tidak beranak tapi dia bisa memiliki anak baginya sendiri atas penunjukan, atas ketentuan, atas kehendak, atas kuasa Allah Bapa di sorga itu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Allah punya anak, ada hubungannya Allah punya anak dengan hubungan biologis. Yang benar adalah penunjukan oleh kehendak Allah itu sendiri. Jadi dalam hal ini, itulah yang dapat saya paparkan perihal Allah dalam kitab suci Alkitab yang menjadi yaitu landasan iman percaya orang Kristen. Lebih dari itu, saudara boleh baca di Alkitab secara lengkap. Saya coba menyodorkan yang sederhana-sederhana saja, ya, tidak yang susah-susah. Jangan dulu berbicara yang lain, fokus dulu kepada Allah dalam Alkitab, dalam kitab suci, seperti apa yang saya paparkan, yang merupakan penjabaran yang sederhana yang mungkin bisa kita terima, dan itu patut diterima karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Sebab itu saya hanya menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel buat kita semua. Amin. Feel